Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Pratiwi Hadi dari D3 Keperawatan 3B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pernapasan dan jantung. Kita komunikasi dulu kepada pasien. Selamat pagi Bapak, saya perawat Risma. Di sini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Bagaimana keadaan Bapak hari ini, Pak? Baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung ya, Pak ya. Ya. Untuk tujuan itu untuk mengetahui apakah ada kelainan jantung pada pasien atau tidak. Komunikasi dulu kepada pasien. Selamat pagi Bapak. Saya perawat Risma. Di sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Sehat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Bapak ya, yaitu pemeriksaan fisik jantung dan pernapasan Bapak untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Setelah komunikasi pada pasien, kita tutup sampiran, lalu cuci tangan 6 langkah. Setelah cuci tangan, kita persiapkan alat. Di sini ada bengkok, ada handscoon, dan ada stetoskop. Dekatkan alat pada pasien, lalu pakai handscoon. Lalu kita buka baju pasien. Pak, buka dulu ya Pak ya bajunya. Pak, buka dulu Pak. Kita pertama inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat. Pertama itu kita inspeksi terlebih dahulu. Dilihat area dadanya. Dadanya itu pigeon chest, panel chest, atau barrel chest, atau dadanya itu normal. Bentuk dadanya itu normal. Nah, setelah dilihat bentuk dadanya, kita bisa raba ictus cordisnya. Ictus cordis itu denyutan di bagian jantung dan dia mengarah ke kiri. Nah, abnormalnya itu denyutan bisa geser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan mengalami RVH atau right ventricular hypertrophy, pembesaran jantung sebelah kanan. Kalau kiri itu dia mengalami LVH atau left ventricular hypertrophy. Nah, setelah itu kita lihat lagi ada massa atau tidak. Kalau misalnya pasiennya kurus, kelihatan berdenyut, kelihatan si ictus cordisnya itu berdenyut saat si pasien terlentang, dan ada massa atau tidak. Setelah itu kita palpasi ictus cordis di ICS 5, tepatnya itu di bawah puting susu, berdenyut atau tidak, lalu denyutannya itu kuat atau tidak, lalu meraba prosesus sifoideusnya di bawah sternum. Normalnya tidak ada denyutan. Jika ada denyutan, pasien mengalami RVH atau right ventricular hypertrophy. Lalu kita palpasi pulsus epigastriumnya di bawah PX. Normalnya itu tidak ada denyutan. Jika berdenyut, pasien mengalami RVH atau right ventricular hypertrophy. Lalu kita perkusi dimulai dari atas, yaitu clavicular. Tujuan perkusi itu untuk mengetahui kekuatannya sama atau tidak. Nah, kita mulai dari ICS 1 dulu. ICS 1 mid clavicular dextra. Kita perkusi.
lalu CS1 mid clavicula sinistra, lalu CS2 mid clavicula dextra, lalu CS2 mid clavicula sinistra, lalu ICS3 mid clavicula sinistra dextra, lalu CS3 mid clavicula sinistra, lalu ICS4 mid clavicula dextra, lalu ICS4 mid clavicula sinistra, lalu ICS5 mid clavicula dextra, lalu ICS5 mid clavicula sinistra. Dia itu bunyinya redup karena di sini batas jantung. Lalu ICS6 mid clavicula dextra, lalu ICS6 mid clavicula sinistra. Di sini redup karena di sini adalah batas jantungnya. Tujuannya untuk apa kita melakukan zigzag? Itu untuk membandingkan antara ICS dextra dan sinistra. Jika tidak sama, berarti adanya cairan atau pembesaran jantung. Normal perkusi jantung itu pekak dia. Kalau paru itu resonan. Setelah itu kita auskultasi menggunakan stetoskop. Sebentar, saya pakai stetoskopnya dulu. Normal auskultasi paru itu vesikuler dan normal jantung itu lubduk. Sama seperti perkusi, kita lakukan secara zigzag. Saat di auskultasi, sarankan pasien untuk bernafas, lalu adanya stridor atau tidak, wheezing atau tidak. Kita auskultasi secara zigzag. Tarik nafas ya Pak, pelan-pelan. Ini ICS2 sinistra, ICS3 dextra, ICS3 sinistra, ICS4 dextra, ICS4 sinistra, ICS5 dextra, ICS5 sinistra. Di sini kita bisa mendengarkan bunyi jantungnya, itu lubduk. Normal bunyi jantung itu lubduk. Baik, tindakannya sudah selesai. Kita bisa bereskan alatnya. Kita pakaikan lagi baju pasien. Setelah pasien memakai bajunya kembali, kita pasang spoon, kita masukkan ke dalam bengkok, kita rapatkan alat, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita buka sampiran. Sebelum itu kita komunikasi dulu pada pasien. Pak, di sini tindakan saya sudah selesai. Jika Bapak perlu kami ada di ruang perawat ya Pak ya. Setelah komunikasi pada pasien, kita kembali ke ruang perawat. Lalu dokter
tanggal, nama pasien, lokasi, dan respon pasien.